Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai rencana pengelolaan sumber daya perairan, yaitu perairan di air laut untuk tujuan usaha tangkap perikanan. Nama Andi Fahrul Iksan, NIM 072220-2033, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan 2020. Rumusan masalah yaitu yang kami angkat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ekosistem ikan laut. Yang kedua, kurangnya pengetahuan mengenai kebijakan pemerintah terhadap penangkapan ikan laut. Adapun tujuan dari pemaparan materi ini yaitu agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan ke laut. Yang selanjutnya, bagaimana perusahaan agar memproses ulang lagi dalam membuang limbah pabrik ke laut agar tidak membahayakan ekosistem terhadap ikan. Ini yang perlu diperhatikan agar perusahaan tidak membuang limbah secara sembarangan yang dapat merusak karang dan ataupun ekosistem ikan yang ada di sekitaran terumbu karang. Selanjutnya, agar masyarakat mengetahui bahaya selanjutnya terhadap penangkapan ikan yang secara berlebihan, yang lama kelamaan akan semakin sedikit ikan di laut. Ini larangan untuk penggunaan pukat harimau karena bisa menangkap semua jenis ikan, baik itu ikan kecil maupun ikan besar, sampai ke pesisir dasar laut yang dapat mengakibatkan ekosistem ikan di sekitar laut tersebut bisa habis, karena biarpun ikan kecil-kecil yang belum layak untuk dikonsumsi ikut terangkat juga atau tertangkap juga. Yang selanjutnya, bagaimana masyarakat agar berpikir ke depannya tentang bahayanya ekosistem laut bila tidak dirawat dengan baik, maka tidak ada kehidupan lagi dalam ekosistem ikan laut. Bagaimana pemerintah dapat memperketat dalam peraturan baru bagi pelanggar dalam penangkapan ikan yang secara ilegal. Latar belakang dari materi itu, perencanaan perikanan tangkap berbeda dengan perikanan budidaya. Perikanan tangkap adalah usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam air, laut, sungai, danau, dan badan air lainnya. Perikanan tangkap sebagian besar dilakukan di laut, terutama di sekitar pantai dan landasan kontinen. Perikanan tangkap juga ada di danau dan sungai. Masalah yang mengemuka di dalam perikanan tangkap adalah penangkapan ikan yang berlebih dan polusi laut. Sejumlah spesies yang mengalami penurunan populasi dalam jumlah yang signifikan dan berbeda dalam ancaman yang punah. Hal ini mengakibatkan jumlah tangkapan ikan di alam liar dapat mengalami penurunan secara umum. Jadi kita perhatikan jika pengelolaan lingkungan, perencanaan lingkungan perairan tidak baik dapat berpengaruh pada ekosistem maupun jumlah populasi ikan yang ada di laut dan karang yang ada di laut. Selanjutnya, manfaatnya agar kehidupan ekosistem ikan laut dapat pulih lagi seperti dulu dan terjaga. Masyarakat dapat menikmati keindahan laut dan hasil tangkapan ikan laut. Manfaat selanjutnya, agar negara Indonesia bisa mencukupi akan pangan ikan di dalam negeri dan tidak impor lagi di negara lain. Bagaimana masyarakat sadar tentang pentingnya ikan bagi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menumbuhkan bagi pembaca agar peduli terhadap lingkungannya, terhadap ekosistem ikan laut. Ini dampak dari salah satu pencemaran laut merupakan satu ancaman yang benar-benar harus ditangani secara sungguh-sungguh. Untuk itu kita perlu mengetahui apa itu pencemaran laut, bagaimana terjadinya pencemaran laut, serta apa solusi yang tepat untuk menangani pencemaran laut tersebut. Sebab ikan yang tinggal di perairan, apabila air laut itu bersih, maka ikan dapat berkembang biak dengan baik secara cepat. Dengan berkembang biaknya ikan secara cepat, maka hasil nelayan tidak susah lagi, tidak perlu berlayar jauh-jauh untuk mencari ikan, karena jika lingkungan di sekitar baik, lingkungan terumbu karang sehat ataupun biota-biota laut lainnya sehat di sekitarnya, maka ikan tersebut senang berkembang biak di sekitar lingkungan tersebut.
Ada banyak cara untuk menangkap ikan. Sayangnya beberapa metode yang cukup destruktif, termaksud metode bottom trawl yang merusak habitat dasar laut dan sehingga menyedot ikan dan hewan yang tidak diinginkan, pada akhirnya akan juga dibuang. Penangkapan ikan yang berlebihan mengantar banyak spesies masuk daftar spesies yang terancam dan hampir punah. Inilah salah satu dampak penangkapan ikan secara berlebihan yang dapat menyebabkan spesies ikan yang punah apabila penggunaan, salah satu contohnya yaitu pukat harimau. Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Permen KP 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penetapan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Peraturan yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti pada tanggal 30 Desember tahun 2016 dibuat untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan, serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan. Peraturan Menteri tersebut mengatur tentang beberapa hal. Satu di antaranya adalah mengenai alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak. Pada pasal 21 disebutkan bahwa alat penangkapan ikan atau disingkat API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan merupakan alat tangkap apabila yang dioperasikan akan mengancam kepunahan biota, mengakibatkan hancurnya habitat dan membahayakan keselamatan pengguna. Alat tangkap yang dimaksud tersebut yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, alat tangkap yang merusak ekosistem perairan, yaitu yang sering biasa digunakan masyarakat dalam penangkapan ikan yang instan, biasanya yang berbahaya, yang biasanya dia menggunakan bahan peledak bom. Yang kedua, bahan kimia, contohnya potasium cyanida. Bahan biologis, contohnya racun dan tumbuhan yang berbahaya. Alat strum, pukat hela, pukat tarik, lempara, donggol, centrang payang atau pukat harimau. Ini merupakan daftar alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah karena dapat merusak ekosistem di lingkungan perairan dan dapat mengakibatkan populasi ikan dan lingkungan tersebut dapat rusak dan terancam punah. Ikan terancam punah. Selanjutnya, solusi pengelolaan perikanan ikan laut di Indonesia itu meningkatkan kepatuhan selektivitas penangkapan ikan yang ramah lingkungan, penggunaan mata jaring dan alat tangkap lainnya sesuai dengan tipe alat tangkap sebagaimana diatur dalam Permen Nomor 2 Tahun 2011. Selanjutnya yaitu rehabilitasi terumbu karang dan mangrove, bersih laut dan bersih sungai dari limbah sampah bahan plastik yang tidak terurai dengan cepat. Stop membuang sampah atau limbah ke sungai atau laut. Solusi selanjutnya itu pemulihan stok dan penebaran benih ikan di zona inti konservasi alamiah dan buatan, terutama di daerah yang mengalami overfishing. Selanjutnya, efisiensi usaha penangkapan ikan dengan pembuatan rumah ikan, pengembangan transplantasi terumbu karang alami sangat dianjurkan untuk demi menjaga lingkungan ekosistem perairan. Dianggap pentingnya terumbu karang untuk sebagai tempat peristirahatan ikan, sebagai rumah ikan untuk dalam berkembang biak dan memijah. Stop pencemaran limbah kimia industri. Kebanyakan ikan jenis konsumsi memiliki sifat rentan terhadap limbah kimia bersifat racun dan memabukkan. Selanjutnya, stop penggunaan alat tangkap ikan dengan metode merusak karang. Stop penggunaan bahan beracun kimia tuba yang mematikan sumber daya ikan dan polip karang. Stop menggunakan bahan peledak bom ikan yang merusak karang dan sumber daya ikan. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi beberapa perencanaan penangkapan ikan untuk menjaga ekosistem laut dan agar laut tidak rusak dan
spesies ikan di sekitar laut terjaga dan tidak punah. Oke, demikianlah persentase dari saya. Saya Andi Farul Iksan, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.